Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi aplikasi SI di level-level manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompoknya yaitu yang pertama adalah saya sendiri yaitu Farhan Zikri dengan NIM 2105982. Eh, yang kedua ada Ganisa Putri Zaura dengan NIM 210597170. Dan yang ketiga ada Fandi Oktoveri dengan NIM 210592226. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang materi yang pertama yaitu pentingnya pengambilan keputusan yang tepat yang akan dijelaskan oleh Fandi. Kepada Fandi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat. Yang pertama, mengarahkan organisasi menuju tujuan. Pengambilan keputusan yang tepat membantu organisasi untuk menetapkan arah yang jelas dan mencapai tujuan mereka. Dengan memilih pilihan terbaik berdasarkan analisis yang cermat, pemimpin dapat mengarahkan sumber daya dan energi organisasi ke arah yang benar, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Yang kedua, optimasi sumber daya. Keputusan yang tepat memungkinkan organisasi untuk menggunakan sumber daya mereka secara efisien. Ini melibatkan alokasi yang cerdas dari waktu, uang, dan tenaga kerja untuk memaksimalkan hasil. Dengan menghindari pemborosan dan fokus pada aktivitas yang menghasilkan nilai tambah, organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, mengatasi tantangan dan risiko. Pengambilan keputusan yang tepat memungkinkan organisasi untuk menghadapi tantangan dan risiko dengan lebih efektif. Dengan mempertimbangkan berbagai skenario dan konsekuensi potensial dari setiap keputusan, pemimpin dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko serta menanggapi tantangan dengan strategi yang paling tepat. Yang keempat, inovasi dan pertumbuhan. Keputusan yang tepat memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan dalam organisasi. Dengan berani mengambil risiko yang terukur dan mengadopsi pendekatan baru, pemimpin dapat mendorong perubahan positif dan memungkinkan organisasi untuk berkembang dan bersaing di pasar yang berubah dengan cepat. Yang kelima, meningkatkan kinerja dan daya saing. Pengambilan keputusan yang tepat membantu meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Dengan memilih strategi yang tepat dan melaksanakannya secara efektif, organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif, memenuhi atau melampaui harapan pasar, dan mempertahankan posisi yang kuat di industri mereka. Yang keenam, mengurangi konflik dan kekacauan. Keputusan yang tepat membantu mengurangi konflik dan kekacauan dalam organisasi. Dengan mengkomunikasikan secara jelas dan transparan alasan dibalik setiap keputusan, serta mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin dapat meminimalkan ketidakpastian dan ketegangan yang mungkin timbul. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan pelanggan dan karyawan. Pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan karyawan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan mereka dalam setiap keputusan yang dibuat, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan memuaskan bagi karyawan. Ini dapat berkontribusi pada retensi karyawan yang lebih tinggi dan loyalitas pelanggan yang lebih baik. Next. Jenis-jenis keputusan. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur terjadi ketika tujuan dan proses untuk mencapainya tidak jelas atau terdefinisi dengan baik. Informasi yang relevan seringkali sangat terbatas atau tidak tersedia sama sekali. Dalam situasi seperti ini, manajer harus bergantung pada intuisi, pengalaman, dan penilaian subjektif untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan ini seringkali bersifat strategis dan memerlukan pertimbangan yang mendalam. Yang kedua,
Keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang memiliki tujuan yang jelas dan proses untuk mencapainya dapat diatur dengan baik. Informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan ini biasanya tersedia dalam bentuk yang terstruktur dan mudah diakses. Dalam keputusan terstruktur, prosedur, aturan, dan standar telah ditetapkan sebelumnya untuk membimbing pengambilan keputusan. Next. Yang ketiga, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur yaitu hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci, seperti keputusan untuk membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana, promosi, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fadli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ganisa Putri Zaura. Kepada Ganisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memberikan materi tentang peran aplikasi SI dalam membantu proses pengambilan keputusan. Aplikasi SI memainkan peran penting dalam mendukung dan meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan di berbagai level manajemen. Peran utama aplikasi SI dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama yaitu penyedia informasi yang relevan dan akurat. Aplikasi SI ini dapat mengumpulkan, menyimpulkan, menyimpan, dan menyediakan data serta informasi yang relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu adalah analisis data dan pemodelan. Aplikasi SI ini dapat melakukan analisis data yang kompleks seperti analisis tren, proyeksi, dan pemodelan. Yang ketiga yaitu adalah simulasi dan evaluasi alternatif. Aplikasi SI ini dapat membantu melakukan simulasi dan pemodelan berbagai skenario sehingga pengambilan keputusan dapat mengevaluasi dampak dari berbagai alternatif keputusan. Yang keempat itu adalah dukungan pengambilan keputusan terstruktur. Aplikasi SI ini dapat menyediakan dukungan pengambilan keputusan yang terstruktur seperti sistem pendukung keputusan DSS dan sistem pakar atau bisa disebut dengan expert system. Yang terakhir itu adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dengan memanfaatkan aplikasi SI ini, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Next. Selanjutnya itu adalah aplikasi sistem informasi di setiap level manajemen. Aplikasi sistem informasi di setiap level manajemen berbeda-beda karena kebutuhan informasi dan pengambilan keputusannya pun berbeda-beda. Berikut adalah aplikasinya. Level manajemen operasional yaitu sistem pemrosesan transaksi atau TPS mengotomatiskan transaksi rutin seperti pemesanan, penjualan, pengajian, dan inventaris. Contohnya seperti sistem kasir, sistem loyalitas, dan sistem manajemen gudang. Selanjutnya itu sistem pengendalian proses atau PCS, memantau dan mengendalikan proses produksi dan operasi. Contohnya seperti sistem supervisory control and data operation dan sistem kontrol kualitas. Yang selanjutnya itu adalah level manajemen menengah. Sistem pendukung keputusan DSS membantu manajer dalam mengambil keputusan semi terstruktur dengan menyediakan modal dan analisis data. Contohnya sistem analisis penjualan, sistem simulasi bisnis, dan sistem prediksi permintaan. Oke. Yang selanjutnya itu sistem informasi manajemen atau MIS, menyediakan laporan dan ringkasan data untuk membantu manajer dalam memantau kinerja dalam membuat keputusan yang taktis. Contohnya seperti sistem laporan keuangan, sistem manajemen sumber daya, dan sistem manajemen rantai pasokan. Yang terakhir adalah level manajemen atas. Sistem mendukung keputusan eksekutif atau ESS menyediakan informasi strategis dan wawasan untuk membantu eksekutif dalam membuat keputusan strategis. Contohnya dashboard bisnis, sistem intelijen bisnis, dan sistem analisis risiko. Selanjutnya adalah sistem informasi eksekutif atau EIS, menyediakan akses ke informasi internal dan eksternal
yang penting untuk membantu eksekutif dalam memahami lingkungan bisnis dan membuat keputusan strategis. Contohnya seperti portal eksekutif, sistem pemantauan media sosial, dan sistem analisis pesaing. Yang selanjutnya itu adalah sistem komunikasi dan kolaborasi, sistem manajemen konten, dan sistem keamanan informasi yang digunakan pada setiap level manajemen. Sekian dan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ganisa. Materi selanjutnya yaitu manfaat aplikasi SI dalam pengambilan keputusan manajemen yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Manfaat aplikasi SI dalam pengambilan keputusan manajemen yaitu diantaranya yang pertama, pengumpulan dan analisis data yang efisien. Aplikasi SI mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memberikan analisis yang cepat dan efisien. Visualisasi data yang memudahkan. Grafik, diagram, dan dashboard yang disediakan oleh aplikasi SI membantu manajer dalam memahami informasi dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu prediksi dan peramalan. Aplikasi SI menggunakan teknik seperti analisis prediktif untuk membantu manajer dalam meramalkan tren masa depan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.